Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Pada praktikum ini kami melakukan konfigurasi jaringan sesuai dengan topologi yang terdapat pada modul 7 router. Sebelumnya, saya Muhammad Alif dan rekan saya Aryo Atmojo memohon maaf kepada Pak Yusril dikarenakan pada video ini kami akan menjelaskan proses pengerjaan praktikum kami yang terdapat pada laporan, dan kami tidak menjelaskan proses pengerjaannya di Debian, atau kami tidak menjelaskan proses pengerjaan di Debian. Hal ini dikarenakan setelah kami melakukan praktikum dan menyusun laporan, dan kami membuka kembali Debian kami, dan ternyata terjadi error setelah kami melakukan praktikum ini. Maka dari itu saya akan menjelaskan hasil praktikum yang telah kami lakukan sebelum terjadinya error pada Debian kami. Oke, pada praktikum ini adalah praktikum konfigurasi jaringan sesuai dengan topologi pada model 7 router, di mana gambar topologinya seperti ini. Pada gambar topologi ini terdapat dua jenis kelompok jaringan, yaitu kelompok jaringan 192.168.11.0 dan kelompok jaringan 192.168.11.0. Untuk perangkat yang terhubung ke dalam kelompok jaringan 11.0, yaitu diantaranya DNS server, HTTP server, FTP server, dan klien A. Tetapi dalam praktik yang kami lakukan, kami mengganti klien A ini menjadi klien B yang kami gunakan. Selanjutnya, perangkat yang terhubung ke dalam kelompok jaringan 10.0, yaitu ada DHCP server, PC Windows, mail server, dan klien B. Akan tetapi klien B ini kami ganti dengan klien C dalam praktikum yang kami lakukan. Dan juga terdapat perangkat router sebagai penghubung antar dua kelompok jaringan yang berbeda ini. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan hasil konfigurasi IP pada setiap perangkat. Dan sebelumnya, seperti perangkat DNS server, HTTP server, FTP server, DHCP server, dan mail server telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Jadi saya akan menunjukkan hasil konfigurasi IP tiap perangkat. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah konfigurasi router. Konfigurasi IP-nya dapat kita lihat dengan perintah pico /etc/network/interface. Di sini dapat dilihat terdapat dua interface, yaitu interface ETH0 sebagai gateway dari jaringan 11.0 dan interface ETH1 sebagai gateway dari jaringan 192.168.10.0. Selanjutnya kita lakukan restart network dengan perintah /etc/init/networking restart. Dan untuk melihat hasil konfigurasi dapat dilakukan dengan perintah ifconfig. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya dapat dilihat pada modul router. Dan sini saya akan langsung menunjukkan hasil konfigurasi IP pada perangkat selanjutnya. Selanjutnya adalah konfigurasi IP pada FTP server. Untuk konfigurasi IP address-nya dilakukan dengan perintah pico /etc/network/interface. Di sini dapat dilihat
konfigurasi IP address dari perangkat FTP server, di mana di sini FTP server mempunyai IP 11.9 dan termasuk ke dalam kelompok jaringan 11.0 dan mempunyai gateway 11.1. Selanjutnya kita simpan dan dilakukan restart network pada FTP server. Selanjutnya konfigurasi HTTP server. Untuk konfigurasi IP server, IP dari HTTP server dapat dilakukan dengan perintah pico /etc/network/interface. Dapat dilihat di sini IP address dari HTTP server yaitu 192.168.11.7 dan termasuk dalam kelompok jaringan 11.0 dan mempunyai gateway 11.1. Selanjutnya dilakukan restart network dan dicek hasil konfigurasinya. Selanjutnya konfigurasi DNS server. Untuk konfigurasi IP address-nya dapat dilihat bahwa DNS server mempunyai IP yaitu 192.168.11.30 dan termasuk ke dalam kelompok jaringan 11.0 dan mempunyai gateway yaitu 11.1. Selanjutnya setelah itu dapat dilakukan restart network dan mengecek hasil konfigurasinya dengan perintah ifconfig. Untuk langkah selanjutnya ini telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Oke, selanjutnya konfigurasi mail server. Untuk konfigurasi IP address-nya yaitu dapat dilihat bahwa mail server ini mempunyai IP address 192.168.10.3 dan mail server ini tergolong jaringan 192.168.10.0 dan mempunyai gateway 192.168.10.1. Selanjutnya dilakukan restart network dan untuk mengecek hasil konfigurasinya dapat diketikkan perintah ifconfig untuk melihat hasil konfigurasi. Oke, selanjutnya untuk proses-proses pada mail server telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP server. Di sini kita lihat konfigurasi IP address-nya dengan perintah pico /etc/network/interface. Dapat dilihat bahwa DHCP server memiliki IP 192.168.10.10 dan tergolong dalam kelompok jaringan 192.168.10.0. Oke, selanjutnya dilakukan restart network dengan perintah etc/id/networking restart. Dan untuk mengecek hasil konfigurasinya kita dapat memasukkan perintah ifconfig. Selanjutnya untuk klien B, kita lihat IP address-nya atau konfigurasi IP address-nya dengan perintah pico /etc/network/interface. Dapat dilihat bahwa IP dari klien B ini adalah 192.168.11.40 dan tergolong dalam kelompok jaringan 192.168.11.0 dan mempunyai gateway 11.1 dan DNS server 192.168.11.30. Jadi klien B di sini adalah pengganti dari klien A atau dalam topologi. Kami menggunakan klien B di sini. Selanjutnya adalah klien C. Klien C di sini adalah klien Linux dari DHCP server, di mana klien C ini akan mendapatkan IP dinamis atau IP otomatis dari
DHCP server. Untuk konfigurasi addressnya dapat dilihat dengan perintah pico spasi /etc/network/interface. Dapat dilihat di sini konfigurasinya yaitu stack interface ETH0 auto ETH0 device ETH0 init DHCP. Jadi di sini dia menggunakan init DHCP untuk mendapatkan IP dinamis dari DHCP server. Selanjutnya dilakukan restart network untuk mendapatkan IP dinamisnya dengan perintah /etc/init/networking restart, dan dilakukan cek konfigurasi untuk melihat hasil konfigurasi IP-nya dengan perintah ifconfig. Dapat dilihat bahwa di sini klien C Linux mendapatkan IP dinamis yaitu 192.168.10.150. Selanjutnya ada klien Windows atau PC Real. Klien Windows ini juga adalah salah satu dari klien dari DHCP server, di mana klien Windows juga mendapatkan IP otomatis atau IP dinamis dari DHCP server. Oke, untuk kita melakukan konfigurasi IP-nya, sebelumnya pada settingan IP versi atau Internet Protocol version 4-nya pada adapter VirtualBox kita setting obtain and IP address automatically dan obtain DNS server address automatically. Selanjutnya kita masuk ke command prompt untuk konfigurasi IP-nya dengan perintah ipconfig. Setelah itu dapat lihat pada gambar di sini kami telah mendapatkan IP dinamis dari DNS server atau PC Real atau PC Windows kita mendapatkan IP dinamis dari DHCP server yaitu 192.168.10.151. Setelah mendapatkan IP dinamis tadi, kita lakukan tes uji integritas antar perangkat, di mana nantinya klien C Linux tadi yang mendapatkan IP dinamis dari DHCP server dan klien Windows yang mendapatkan IP dinamis dan tergolong dalam kelompok jaringan 10.0 dapat terhubung dan mengakses layanan yang terdapat pada kelompok jaringan 11.0 seperti dapat mengakses DNS server, HTTP server, dan FTP server. Selanjutnya kita lakukan uji koneksi klien C terhadap klien B, DNS server, HTTP server, dan FTP server. Untuk uji koneksi di sini kita melakukan ping dari klien C Linux ke klien B, ke DNS, ke HTTP server, dan ke FTP server. Untuk yang pertama di sini klien C terhadap klien B dan sebaliknya klien B ke klien C. Untuk perintahnya pertama dari klien C terhadap klien B kita masukkan ping IP dari klien B yaitu ping 192.168.11.40. Perlu diketahui bahwa klien C di sini memiliki IP 10.150 di mana antar klien B dan klien C ini memiliki kelompok jaringan yang berbeda. Ketika dilakukan ping, maka hasil uji koneksinya dapat dilihat pada gambar di sini berhasil. Selanjutnya begitupun sebaliknya dari klien B melakukan uji koneksi atau ping ke klien C dengan perintah ping 192.168.10.150 dan dapat dilihat di sini uji koneksi dari klien B ke klien C berhasil. Selanjutnya klien C terhadap DNS server. Di sini dilakukan ping dari klien C lakukan ping ke DNS server yaitu ping 192.168.11.30
dapat dilihat bahwa di sini berhasil melakukan ping dari klien C ke DNS server, atau melakukan uji koneksi dari klien C ke DNS server. Begitupun sebaliknya dari DNS server melakukan uji koneksi atau ping ke klien C, itu dengan perintah ping 192.168.10.150. Selanjutnya, klien C terhadap HTTP server. Di sini yang pertama dilakukan dari klien C melakukan uji koneksi atau ping ke HTTP server. Untuk perintahnya yaitu ping 192.168.11.7. Dapat dilihat pada gambar bahwa berhasil melakukan ping ke HTTP server. Begitupun sebaliknya dari HTTP server melakukan ping ke klien C. Dapat dilihat di sini klien C dan HTTP server dapat terhubung. Selanjutnya, klien C terhadap FTP server. Di sini dapat dilihat klien C melakukan ping atau uji koneksi ke FTP server dengan perintah ping 192.168.11.9, dan dapat dilihat gambar klien C berhasil terhubung dengan FTP server atau melakukan koneksi dengan FTP server. Begitupun sebaliknya dari FTP server melakukan uji koneksi ke klien C dapat terhubung. Selanjutnya ada uji koneksi klien Windows terhadap klien B, DNS server, HTTP server, dan FTP server. Jadi klien Windows di sini adalah klien dari DHCP yang mendapatkan IP dinamis dari DHCP server, di mana IP dari klien Windows ini yaitu 192.168.10.151. Oke, yang pertama dilakukan uji koneksi dari klien Windows terhadap klien B. Dilakukan ping ke dari klien Windows ke klien B, yaitu dengan perintah ping 192.168.11.40. Dapat dilihat pada gambar bahwa klien Windows dapat terhubung dengan klien B. Selanjutnya, klien Windows terhadap DNS server. Untuk perintahnya yaitu ping 192.168.11.30. Dapat dilihat bahwa klien Windows dapat terhubung dengan DNS server. Selanjutnya, klien Windows terhadap HTTP server. Di sini dilakukan uji koneksi klien Windows ke HTTP server dengan perintah ping 192.168.11.7. Dapat dilihat bahwa di sini klien Windows dapat terhubung dengan HTTP server. Selanjutnya, klien Windows terhadap FTP server. Dilakukan uji koneksi atau ping dari klien Windows ke FTP server dengan perintah ping IP address dari FTP server yaitu 192.168.11.9. Dapat dilihat di sini klien Windows dapat terhubung ke FTP server. Selanjutnya, kita lakukan uji koneksi dari klien B yang berada pada kelompok jaringan 11.0 terhadap DHCP server, mail server, klien C, dan klien Windows yang merupakan tergolong dalam kelompok jaringan 10.0. Oke, yang pertama klien B terhadap DHCP server. Dilakukan ping atau uji koneksi yaitu dengan perintah ping 192.168.10.10. Dapat dilihat ada gambar di sini klien B dapat terhubung dengan DHCP server. Selanjutnya, klien B terhadap mail server. Dilakukan uji koneksi atau ping ke
mail server dan perintah ping IP dari mail server yaitu 192.168.10.3. Dapat dilihat lagi klien B dapat terhubung dengan HTTP server. Selanjutnya klien B terhadap klien C. Di sini dilakukan uji koneksi atau ping dari klien B ke klien C dengan perintah ping 192.168.10.150. Dapat dilihat di sini klien B dapat terhubung atau melakukan komunikasi dengan klien C. Selanjutnya ada klien B terhadap klien Windows, dilakukan ping 192.168.10.151. Dapat dilihat hasilnya, ada gambar bahwa klien B dan klien Windows dapat terhubung. Setelah dilakukan uji koneksi antar perangkat komputer yang berbeda jaringan, selanjutnya di sini ada pengujian DNS server melalui klien C, klien Windows dan melalui browser. Oke, untuk yang pertama, pengujian DNS server melalui klien C. Di sini kita pada klien C kita melakukan nslookup praktikum.com. Dapat dilihat bahwa praktikum.com itu mempunyai addres 192.168.11.7. Selanjutnya nslookup www.praktikum.com, dan www.praktikum.com juga mempunyai addres alamat 192.168.11.7. Selanjutnya nslookup server 1.praktikum.com. Sini dapat dilihat server 1.praktikum.com adalah canonical name dari www.praktikum.com yang mempunyai addres 11.7. Ini di sini kita melakukan nslookup ke alamatnya yaitu 192.168.11.7. Dan di sini dapat dikatakan bahwa pengujian DNS server melalui klien C meskipun berbeda jaringan itu dapat dilakukan karena adanya router tadi sebagai penghubung antara dua kelompok jaringan yang berbeda. Selanjutnya pengujian DNS server melalui klien Windows atau PC kita. Di sini melalui command prompt dapat berhasil pengujian DNS server melalui klien Windows. Selanjutnya ya pengujian DNS server melalui browser, yaitu kita masukkan alamat dari praktikum.com yaitu http 192.168.11.7. Dan di sini pada browser menampilkan halaman indeksnya yaitu praktikum jaringan komputer. Selanjutnya adalah pengujian FTP server melalui klien C, klien Windows dan browser. Untuk pengujian FTP server melalui klien C, kita masukkan perintah yaitu FTP 192.168.11.9, di mana 192.168.11.9 ini adalah alamat atau IP dari FTP server. Dan di sini berhasil melakukan pengujian FTP server melalui klien C. Selanjutnya pengujian FTP server melalui Windows sama dengan pengujian pada klien C tadi. Di klien Windows dimasukkan perintah FTP 192.168.11.9. 192.168.11.9 ini adalah IP dari FTP server. Dapat dilihat pada gambar bahwa di sini berhasil melakukan pengujian FTP server melalui klien Windows. Selanjutnya ada pengujian FTP server melalui browser. Jadi pada browser kita masukkan FTP
192, 168, 11.7 dan akan menghasilkan gambar direktori yang terdapat dalam FTP server. Oke, mungkin itu hasil dari uji integritas, yaitu uji koneksi dan pengujian DNS server, HTTP server dan FTP server. Pada praktikum ini kami mendapatkan permasalahan atau error pada saat konfigurasi IP address pada klien C dan klien Windows tapi serial, di mana klien C dan klien Windows ini adalah klien yang mendapatkan IP dinamis dari DHCP server. Akan tetapi setelah dilakukan konfigurasi dan restart network pada klien C dan klien Windows, IP yang didapatkan itu tidak sekelompok jaringan atau tidak masuk dalam kelompok jaringan 192.168.10.0 dan juga rentan range IP yang telah ditentukan, yaitu pada DHCP server yaitu 192.168.10.150 sampai 192.168.10.200. Untuk bukti dari permasalahan atau error yang kami dapatkan, yaitu dapat dilihat di sini. Di klien C kami mendapatkan atau klien C mendapatkan IP dinamisnya yaitu 192.168.56.102, di mana ini tidak sesuai dengan kelompok jaringan dari DHCP server dan rentan range yang telah kita tentukan tadi. Untuk solusi yang kami lakukan yaitu dengan melakukan penghapusan adapter host pada VirtualBox. Kemudian kami membuatkan new adapter host atau adapter host yang baru. Untuk langkah-langkahnya pembuatannya yaitu pertama kita pilih perangkat klien C ataupun DHCP server. Selanjutnya kita masuk ke menu file pada pojok kiri atas, lalu pilih host network manager. Selanjutnya pada kotak dialog host network manager kami menghapus adapter VirtualBox yang lama, lalu membuat new adapter host yang baru, lalu pilih apply. Untuk gambarnya atau buktinya yaitu seperti ini. Di sini jadi kami membuat new adapter host yang baru dan didapatkan IP-nya yaitu 192.168.10.150. Untuk hasil restart network dan pengecekan IP dari klien C dan klien Windows, di mana setelah dilakukan pembuatan new adapter host ini, klien C, Linux dan klien Windows ini telah mendapatkan IP dinamis yang telah sesuai dalam kelompok jaringannya dan telah sesuai dengan rentan range yang telah ditentukan, di mana untuk klien C itu mendapatkan IP address 192.168.10.150 dan klien Windows mendapatkan IP dinamis yaitu 192.168.10.151. Mungkin sekian hasil dari pengerjaan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga mohon maaf karena kami di sini menjelaskan hasil praktikum kami yang telah kami lampirkan di laporan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.